As shared in the previous video, the 9th anniversary celebration of F-Dream Bolangers community was unique and memorable thanks to a series of educational activities featuring these three topics: land navigation, rappelling techniques, and snake handling. The previous video provided only a brief overview of these educational sessions. In this video, we take a closer look at the land navigation segment, learning how to read, interpret, and reach location coordinates. We hope this content helped increase knowledge and awareness, especially among nature enthusiasts and outdoor adventure communities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebenarnya di sini adalah sharing saja dari pengalaman-pengalaman teman-teman itu kita coba untuk menggunakan alat yang sederhana. Ketika teman-teman manggani sepilar itu ada sing melencar, sing nyaman, itu lumayan aduh. Ya kan? Semua podo pegang hati. Kita kok posisi di padahal itu blank. Waduh bingung. Laporan ini gini hatiku iki. Terus kita mengetahuinya bagaimana? Ya kan? Akhirnya kan kita mengambil kesimpulan apa ini balik aduh 1 jam tadi. Iya kan? Akhirnya waduh bingung, digolek sing golek tambah hilang, kok bingung tuh tinggalan di rumah. Artinya berarti kita harus menguasai sebuah teknologi yang pertama, teknologi sederhana, alat kompas sederhana, terus peta. Terus yang ketiga itu adalah peta digital atau kompas digital, yaitu berupa HP. Kita manfaatkan nanti HP ini membantu dalam rangka untuk menentukan titik koordinat atau tujuan kita kemana, seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang akan nanti kita lakukan bagaimana mempergunakan HP ini sebagai teman panduan kita, cek kesasar. Terus yang kedua, ketika kita melaporkan dalam kondisi apapun kita mudah mengetahui, oh ya aku kudu install HP, terus aku kudu melaporkan, aku ngene titik koordinat iki, oh ya wis nganti di gunung, aku akan menyusul. Kita biasakan ketika kita mau naik gunung atau mau kemana aja, itu orientasi. Mau berangkat nih kita, oh itu masjid, oh itu kuburan, oh iki, pokoknya kita hafalkan titik-titik ekstrim misalnya, titik yang paling mudah. Kemampuan orientasi kita diperlukan untuk itu. Ketika kita mau mendaki gunung atau kita nanti kemana aja deh. Oke, sosialisasi itu bagian dari dokumentasi. Tapi penting juga yang lain sebagai titik mengetahui aku di sini supaya kita balik lagi, kita ketemu, oh ya kita berada pada jalur yang sebenarnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Karena bahasanya kita harus menentukan satu titik sebagai orientasi yang dianggap paling ekstrim ya. Seandainya itu memang ada, tapi ada kadangkala kita juga tidak bisa menemukan titik sama sekali sebagai orientasi itu. Misalnya kita berada di sebuah sabana. Nah, kira-kira apa yang harus kita ambil sebagai langkah untuk menjadi satu titik orientasi yang bisa menjadi acuan bagi kita? Terima kasih. Kalau di dalam sabana itu memang agak sulit karena flat. Jadi yang relasi bintang, kita rasakan, dan itu nggak memungkinkan kalau kita apalagi malam, apalagi mengenai manusia, berarti kita harus belajar tentang baca kompas, terus cara membidik azimut dan azimut untuk menentukan titik koordinat kita. Ingin kok materi di situ, kalau ingin kangelan ke teman-teman, lebih baik kita nanti langsung aplikasi aja, kita bikin simulasi, kita nanti ada risk itu lomba untuk mencapai titik koordinat. Iki ono hadiahnya cuma 3 yang ya. Ada 3 yang nanti kita siapkan. Siapa yang duluan nyampe dari titik koordinat itu sampai ke titik koordinat yang top. Ada pertanyaan dari sini? Oke. Ada yang tanya? Oke, Pak. Waktu Pak Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena yang kita bahas malam ini adalah urusan jalur Gunung Mas ya. Jadi intinya gini, kalau kita katakan seperti kemarin pas kita trekking ke Gunung Sumbing, waktu itu kita kan ada katakan tragedi Mas, yang sampai sekarang mungkin kenangan itu masih teringat. Waktu itu kita kan di puncak pos 4, jadi mungkin kita nggak punya bawa HP, tapi kita nggak ada sinyal, dan itu mungkin baterainya pun nggak ada. Terus yang saya tanyakan, langkah apa mungkin yang selanjutnya dilaksanakan, mungkin dilakukan, mungkin hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdul Doyo yang terhormat. Kita sebenarnya yang perlu kita pahami di dalam kita ekspedisi itu sebenarnya manajemen, kemampuan manajemen apa, manajemen di dalam pendakian seperti itu, mulai awal pencatatan barang yang dibawa, offline itu ditinggal. Ini karena penting supaya nanti begitu kita hilang, survivor itu, tanda-tanda itu ada di dalam data, sehingga begitu pencarian itu mempermudah. Logo video, sendiri opo berapa itu ditinggal di dalam basecamp. Itu contoh. Nah, studi kasus seperti yang kasih saya kayak kemarin itu yang pertama memang faktor kebutuhan. Habis sebenarnya untuk apa? Itu harus kita ketahui betul. Apakah untuk foto atau kan nanti hanya sebagai keamanan. Yang pertama dulu prioritas berarti keamanan. Keamanan apa? Untuk proses perjalanan supaya kita selamat sampai tujuan bolak-balik selamat. Apa yang diisi di aplikasi? Sekarang banyak aplikasi offline yang tidak memerlukan sinyal. Selama itu kita di atas langit gak mendung, itu kena. Karena sistem navigasi yang ada di digital itu pakai satelit. Satelitnya ono luru kena, ono 5 tambah presisi seperti itu. Sehingga memerlukannya itu tidak harus pakai online, tidak pakai offline. Jadi kita harapkan setiap kali nanti ekspedisi itu bisa diinisiasi offline. Kita mempermudah jalur ya, jalur noise masih gak ngerti. Sing paling penting dasarnya adalah membaca koordinat. Tentu iso dilaporki nanggini iso. Aku kesasar nih titik koordinat iki. Setelah itu mandek. Jangan bergerak. Bergerak sih dulu. Nanti kan digunakan sing tenang. Ketika kemampuan survival adalah ketenangan dulu. Wis lek ono sing kecelakaan dikancani sampai terselesaikan. Itu salah satu contoh bagaimana mengamankan seperti itu, sambil sing diisor golek bantuan bikin apa caranya seperti itu, tapi tetap mengetahui titik koordinasi. Mungkin amin. Ada pertanyaan lagi? Sini aja nggak apa yang selama ini yang terjadi di lapangan-lapangan sehingga kita jauh lebih mudah untuk paham. Oke. Pak Basuki ini Pak Basuki, nggak ngomong Pak Basuki. Ayo Pak Basuki, Pak Master. Iya Pak Basuki mau. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Karena saya maklum nggak begitu bisa ya jadi gaptek. Prinsip saya kalau pergi kemana-mana ya bawa kertas sama tali rafia. Jadi untuk belon-belon itu mesti saya selalu tandai. Jadi cuman itu aja. Jadi tapi ya nanti kalau ada apa-apa ya memang nggak bisa minta bantuan sih, resikonya di situ. Jadi cuman untuk balik aja pulang jadi bisa. Terima kasih. Itu salah satu contoh untuk mempermudah proses perjalanan kita kepada tujuan. Kita harapkan itu mampu bisa memetakan semua landscape ya, konturnya
itu diketahui. Oh, ini orang jurang. Untuk coba baca ini. 7 derajat 49 detik 49 menit 44 detik lintang selatan, 112 derajat 33 menit 19 detik lintang timur. Oke, kita bikin game race ya, kita bagi kelompoknya 5, terus kita aplikasi kita install. Setelah itu setiap 5 menit itu melaporkan ini. Setiap 5 menit perjalanan melaporkan, 1 melaporkan titik koordinat, 2 melaporkan keadaan cuaca, yang ketiga itu melaporkan kondisi peserta. Biasa namanya suruh Alpha, Beta, Charlie, Echo, tanya absen, dan tanya absen. Jadi hafalin semua kepala regunya, udah dihafal. Kita nanti ada grup WA dengan kepala regu. Kita akan informasi tiap 3 menit laporan foto selfie ya dengan grupnya. Di titik koordinat mana? Berhenti. Di titik koordinatnya ada bikin grup WA. Charlie ada di titik koordinat bujur menit tentang sesuai dengan yang di map. Tiap 3 menit ya, tiap 3 menit. Dimanapun Anda berada, laporan ke grup. Finishnya di titik koordinat.